Selamat pagi para siswa. Pada kesempatan ini saya akan mereview beberapa hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Ini seperti ini. Ini yang pertama punya Mosadino dengan jenis wirausaha yang dipilih adalah angkringan. Kita lihat coba punya yang lainnya, judulnya, nah ini Gedok Eco, ini punya Rejos. Kemudian punya Irfan, apa ini? Menunggu pembeli atau apa ini, saya kurang jelas. Yang lainnya budidaya ikan lele, toko kelontong, sembako. Ini apa ini? Es batu apa ini? Dan ada peternakan lele punya Martin. Dari beberapa judul yang sudah saya lihat, ternyata apa yang saya maui belum kalian pahami dengan benar. Yang saya maksud dengan jenis wirausaha atau kegiatan yang diambil untuk kegiatan wirausaha ini bukan judul secara umum seperti ini, angkringan. Nah, kita lihat angkringan memang seperti yang dikatakan di sini, angkringan itu ada di mana-mana. Nah, yang saya maksud itu sebuah usaha yang real. Angkringan miliknya siapa? Misalnya miliknya Pak Jonet misalnya. Letaknya di mana? Ya, misalnya ada di alun-alun Kota Magelang. Sebelah mana? Alun-alun sebelah utara misalnya. Ya, ketika kita mengulas sebuah kegiatan wirausaha seperti itu dengan jelas nama dan lokasinya, maka kita akan bisa membuktikannya, bukan hanya sekedar kita membuat ulasan yang acak-acakan atau asal-asalan saja. Nah, ini punya Mosadino angkringan. Kemudian sejarahnya, ini sejarah tentang angkringan secara umum yang awalnya didirikan oleh siapa gitu. Yang saya maksud sejarah di sini adalah sejarah angkringan yang benar-benar sedang kita review itu. Misalnya angkringannya Pak Jonet tadi, berarti sejarahnya Pak Jonet mendirikan angkringan itu seperti apa gitu yang saya maksud. Nah, kemudian di sini sifat atau karakter yang bisa kita contoh dari pemilik wirausaha itu. Ini yakin, optimis, berorientasi laba, tekun, dapat bergaul dengan orang lain, inovatif. Misalnya yakinnya yakin apa? Optimis kenapa? Berorientasi laba, apa buktinya? Kemudian dari inovatif itu inovasi, sesuatu yang baru. Apa yang baru yang dikerjakan oleh Pak Jonet ini? Kemudian pemilihan lokasi, ya lokasinya ada perbandingannya seperti apa? Misalnya tadi Pak Jonet di alun-alun. Kemudian pemilihan lokasi Pak Jonet ini dibandingkan dengan lokasi yang mana? Kenapa dia harus milih alun-alun? Jumlah pelanggan, pemilihan harga, target penjualan, dan lain-lain. Memiliki lokasi yang strategis, omset harus lebih besar dari ini. Bukan solusinya Pak Jonet, tapi ini solusi secara umum. Memilih lokasi yang strategis, dan strategisnya itu dari sisi apa? Omsetnya juga, ini omset harus lebih besar dari pengeluaran. Dimana-mana kalau orang berbisnis itu jelas penghasilan itu harus lebih besar dari pengeluaran. Kalau tidak itu namanya bangkrut. Kemudian kurang dari 500.000 per hari. Ini omset apa? Omset kotor atau bagaimana ini? Nah, kemudian ini punya Rejos, Gedok Eco. Sebenarnya ini sudah mulai menjurus atau menekuni salah satu bidang wirausaha tertentu, yaitu Gedok Eco. Gedok Eco jelas kita tahu Gedok Eco itu ada di Magelang. Gak mungkin ada Gedok Eco ada di Temanggung. Nah, tapi Gedok Eco yang merupakan pusat kegiatannya ini letaknya di mana? Harusnya kan secara real dituliskan juga. Kemudian ini sejarahnya, ini udah mulai agak benar. Dimulai tahun 1976 di Magelang, Jawa Tengah oleh Pak Ridwan Purnomo. Nah, tapi prosesnya ini gimana? Proses sejarahnya, misalnya awalnya Pak Ridwan melihat apa, kemudian jadi kepikiran apa, terus akhirnya dibuat apa gitu misalnya. Atau
pertama kali beroperasi di daerah mana, kemudian perkembangannya seperti apa, itu namanya sejarah sampai sekarang. Kemudian tekun, pekerja keras dan jujur ya. Tekunnya di mana kita nggak tahu nih, dari sisi tekunnya di bagian apa. Kemudian pekerja kerasnya untuk sisi apa saja. Jujur, salah satu kendala yaitu retur yang banyak. Retur adalah barang-barang yang dikembalikan karena tidak terjual. Nah, retur yang banyak, kemudian di sini lihat solusinya dengan meminimalkan pembuatan gedung. Itu lah, meminimalkan ini mengurangi omset produksi atau mengecilkan bentuk dari gedung itu sendiri. Nah, ini kan tidak jelas juga. Dan untuk perputaran modal kembali, apa ini maksudnya? Omsetnya untuk perputaran modal kembali berarti tidak ada laba, atau seperti apa? Atau labanya juga dimasukkan situ kembali, langsung dijadikan modal lagi. Nah, ini maaf untuk punya Yohanes Irfan ini saya tidak bisa membaca dengan jelas karena posisi ambil fotonya juga mungkin agak miring, tidak tegak lurus. Kemudian tulisannya maaf ini saya juga kesulitan ini. Oke, kita lanjutkan yang lainnya. Dan ini punya Irma, kegiatan wirausahanya adalah budidaya ikan lele. Benar, ikan lele. Tapi ikan lelenya punya siapa? Punya Pak siapa? Di mana? Terus nanti kita lihat di dalam sejarahnya. Ini lahan kosongnya. Kemudian lahan kosong itu lahan kosong yang seperti apa? Pekarangan rumah, sawah. Kemudian pembuatannya apa? Kolam atau dalam drum atau seperti apa? Karena banyak sekali budidaya ikan lele dengan berbagai macam media. Nah, kemudian yang sifatnya dikembangkan oleh pemilik wirausaha di sini adalah bisa dikembangkan dalam percaya diri dan berani mengambil resiko. Nah, resikonya apa? Resiko dari budidaya lele ini. Resiko yang bisa dialami oleh seorang wirausahawan budidaya ikan lele ini apa? Kemudian di sini berpandangan ke depan. Berpandangan ke depan itu maksudnya seperti apa? Dia bisa melihat visi atau dia memiliki visi ke depan itu kayak apa tentang ikan lele ini. Kendala yang dihadapi pada waktu memanen lele tetapi tidak bisa menjual. Lah, ini seharusnya kan sudah diperhitungkan sebelum masa panen. Jadi pemikiran dari waktu pengadaan, pengelolaan, kemudian sampai nanti pemasaran itu harusnya sudah terpikirkan, bukan barang yang instan setelah panen baru terpikirkan untuk memasarkannya bagaimana. Omset perputaran modal yang ada, omset dihasilkan dari budidaya ini bisa sampai jutaan. Nah, jutaan bahkan puluhan juta itu berapa? Kita akan bisa melihat misalnya yang jutaan itu dari kolam yang seberapa ukurannya, kemudian dari area yang seperti apa, kita bisa menggapai omset sampai jutaan. Nah, itu harusnya lebih terperinci lagi. Kemudian ini punya Valentin. Sorry. Ini Valentino harusnya. Saya nulisnya salah, Valentino. Punya Valentino ini namanya toko kelontong sembako. Ya, punya siapa? Laki-laki ini punya siapa? Di mana letaknya? Kemudian warung ini sudah berdiri sejak 2015 sampai sekarang. Di mana? Punya siapa? Seperti tadi. Nah, toko kelontong ini awalnya gimana sejarahnya? Apakah langsung berdiri sebuah toko ataukah hanya sebuah warung kecil awalnya? Kemudian dalam perkembangannya nanti berubah menjadi toko. Kemudian bagaimana pengelolaannya? Apakah waktu itu dikelola sendiri atau kemudian nanti akhirnya memiliki seorang karyawan? Nah, ini juga perlu dituliskan harusnya. Paling utama adalah ketekunan dan keramahan. Ya, seorang penjual memang itu harus tekun dan ramah. Hutang dari pembeli. Nah, gimana ini? Rata-rata kebanyakan di Indonesia ini orang lebih suka ngutang daripada bayar cash. Nggak tahu ini kenapa. Tapi yang jelas seorang pengusaha biasanya akan kehilangan modal karena banyak yang utang di sini. Nah,
Solusinya di sini lihat, harus mengutamakan pembayaran tunai. Nah, kemudian bagaimana dengan yang utang tadi? Bagaimana kita membuat solusi terhadap mereka? Nah, ini yang harus dipikirkan. Kemudian membeli tempat seperti rak untuk menyimpan atau menaruh barang supaya aman. Berarti ada gudang. Nah, berarti ini kan juga modal juga. Modal awal 10 juta. Pendapatan per hari 1 juta. Berarti pendapatan per bulan adalah 30 juta. Ini rata-rata atau sebuah angka pasti bahwa sehari itu 1 juta. Kemudian ini per hari itu 700.000 itu apa? Saya nggak tahu. Per bulan ini harusnya 700.000 kali 30 berarti 21 juta. Kemungkinan ini adalah modal yang diputar atau ini laba yang didapat. Saya nggak jelas ini. Nah, kemudian ini punya Esra. Ini apa nih? Es batu. Melayani. Duh, apa ini? Saya nggak bisa baca. Ya, kita lewati aja. Kemudian punya Martin. Peternakan lele. Peternakan itu didirikan oleh warga. Berarti ini untuk sebuah kelompok ya. Nah, ini juga nggak jelas juga peternakan lele di mana ini, warga mana, RT mana, RW mana, kelurahan mana. Nah, kemudian pengelolanya juga hampir sama dengan yang lainnya. Nih, Yohanes Aprizal ini dari Bandung, kerajinan sepatu Cibaduyut. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, kerajinan sepatu Cibaduyut itu sebuah pabrik atau Cibaduyut itu sebuah tempat di mana tempat menampung beberapa orang atau bahkan banyak orang pengrajin yang bisa membuat barang-barangnya atau menaruh barang-barangnya di situ sebagai etalase penjualan. Nah, saya nggak jelas ini. Kemudian ini sejarahnya, lihat, dimulai pada tahun 1920 di mana sebagian warga sempat merupakan pengerja. Nah, pada pabrik sepatu di Bandung. Ini awalnya perusahaan apa bukan? Apa itu namanya, pekerjaan yang dilakukan perorangan atau bagaimana, atau memang sudah langsung berdiri pabrik. Nah, ini kan harusnya jelas sejarahnya seperti itu. Di situ ada sifat kewirausahaan yang dikembangkan adalah percaya diri, kreativitas. Ya, kreativitasnya di mana? Apa sih kreativitas? Itu berarti menelurkan sesuatu yang baru, seperti hampir sama dengan inovasi, tapi itu kreativitas itu berasal dari diri kita untuk mengeluarkan atau menampilkan sesuatu yang baru, kekreatifan kita. Kendala yang dihadapi kebanyakan seorang pemula atau seorang yang berniat membuka sebuah usaha terkendala dengan enggan mengambil resiko. Nah, percaya diri dengan enggan mengambil resiko itu bertolak belakang atau tidak? Nah, seorang yang percaya diri dia akan berani untuk mengambil sebuah tantangan. Dan ini punya Michelle. Ini martabak juragan. Ini juragan martabak atau martabak juragan ini. Ini juga agak masih luas cakupannya. Martabak juragan itu ini sebuah merek, sebuah identitas tertentu atau apa, saya nggak tahu. Nah, misalnya identitas khusus berarti martabak juragan Cak Jonet misalnya. Nah, berarti kan harus ada lebih spesifikasinya. Kemudian nanti dia punya outlet itu di mana saja, itu kan harus disebutkan. Outlet awal di mana? Mungkin awalnya dorongan, pakai gerobak dorongan. Tapi kemudian setelah berkembang bisa membuka sebuah outlet yang permanen. Nah, seterusnya. Dan ini punya Alexander, aneka makanan dan kue. Sejarah singkat, dulu usaha bangkit bangun dengan modal sedikit, waktu demi sedikit waktu usaha kue ini meningkat dengan omset tinggi. Siapa ini yang melakukan ini, siapa? Jenis makanannya apa? Kuenya apa? Sejarahnya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Harusnya seperti itu. Ini rumah makan Lele Ella punya Mimi. Ini juga hampir sama. Ini ada namanya Pak Rangga, tapi Pak Rangga yang mana? Apakah Pak Rangga
suaminya cinta, nah saya nggak tahu. Tapi kemudian kita lihat apakah Pak Rangga ini sosok yang nyata atau hanya sekedar fiktif saja. Apakah ini ada di Kota Magelang atau tidak, saya nggak tahu. Nah, kemudian akhirnya dia memiliki 27 cabang di kota besar dengan omset 1,8 miliar per bulan. Ini bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan. Bagaimana prosesnya harusnya kita tahu. Bagaimana sampai dia bisa membuka 27 cabang di kota-kota besar dan punya eren. Nah, ini eren lumayan sudah ada spesifiknya. Ini punya Ibu Yuliarti yang disebut Mama Si Hifa, penjahit yang terkenal di wilayahnya. Nah, wilayahnya mana? Kita lihat di dalam sejarahnya. Di sini ada di Tegong, Kecamatan Jumo. Nah, mulai dari 2004 selama 4 bulan akan langsung memutuskan untuk membuat usaha jahit sendiri. Nah, sebenarnya ketika Bu Yuliarti mulai usahanya ini, apakah ada kendala waktu awal pendirian, waktu awal berusaha itu kendalanya apa? Kalau di sini kan secara umum ini kendala bahwa sekarang banyak saingan yang dengan model-model yang terbaru. Yang saya maksud bukan seperti itunya, tapi awal-awal pembentukan atau awal-awal dia mempunyai keputusan untuk membangun sebuah usaha ini apa kendalanya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana. Omset itu harusnya adalah perputaran uangnya yang bisa dikalkulasikan. Nah, ini punya Mario menjahit, ini hampir sama. Pada awalnya kerja sambilan, siapa yang kerja sambilan jahit itu siapa? Nah, ini lagi-lagi sama terus. Ini punya Raza, fotokopi dan ATK Canon. Ini ada di Jalan Rama. Letaknya cukup strategis dan tidak banyak saingan di sekitarnya. Nah, ini sejarahnya awalnya gimana? Nah, sejarahnya kan kita nggak diberitahu dari awal. Apakah langsung buka fotokopi di situ, atau karena melihat bahwa di sekitar situ tidak ada orang yang berani ambil kesempatan untuk melakukan usaha ini, kemudian dia mengambil tindakan ini, atau bagaimana? Kemudian bagaimana dengan modal awalnya? Dia membeli mesin fotokopi atau sewa atau bagaimana? Nah, kita harusnya tahu juga ini. Nah, kemudian kendala-kendalanya di sini ada, cuma belum terlalu jelas. Nah, itu beberapa dari kalian yang sudah mengirimkan tugas yang bisa saya review, sementara yang lainnya masih saya tunggu. Saya harap kalian bisa merevisi dari apa yang sudah kalian buat ini, dan yang belum sekaligus untuk membuat yang lebih baik. Tidak hanya seperti ini, benar-benar itu usaha nyata yang usaha wirausaha yang real di sekitar Anda yang ada. Banyak sih wirausaha itu, tidak harus yang besar-besar, wirausaha kecil-kecilan pun banyak sekali. Sablon itu bisa juga. Kalian bisa lihat, kalau kalian kenal orangnya bisa wawancara. Nah, itu saja review hari ini. Semoga kalian bisa belajar dari apa yang saya sampaikan ini. Kalau tidak jelas, kalian bisa japri saya lewat WA tentang apa yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar.